Halo Bapak Ibu Guru hebat, saya akan menceritakan kisah saya membimbing siswa agar bisa membaca hingga belajar ke Amerika. Sekolah tempat saya bertugas berada di desa sangat tertinggal. Setiap harinya, saya menempuh jarak sekitar 43 km atau sekitar 1 jam menuju sekolah, melewati hutan dengan resiko, tanah longsor dan terkadang saya menemukan ular yang menyeberang. Sudah hampir 7 tahun saya bertugas di sekolah ini, tetapi semangat terus membara. Mereka bawa anjingnya, bawa anak-anak, kemudian pakai saloi, tagi kuda ya mama. Tantangan besar yang masih saya hadapi di sekolah adalah setiap kelas masih ada 1-5 siswa yang masih belum lancar membaca. Terkadang dalam satu kelas pula ada siswa yang sudah lancar membaca, akan tetapi belum bisa memahami isi bacaan. Selama ini pembelajaran yang terjadi di sekolah hanya satu instruksi. Pembelajaran belum dibedakan berdasarkan kesiapan siswa, yaitu bagi siswa yang belum membaca dengan siswa yang sudah lancar membaca. Menghadapi tantangan tersebut, saya terus mengasah diri untuk mengembangkan kompetensi hingga belajar mengikuti program teacher training ke Amerika Serikat melalui beasiswa Fulbright di Arizona State University. Saya membuat proyek berdasarkan permasalahan yang saya hadapi di sekolah untuk bisa mengakomodir kemampuan membaca siswa yang beragam. Kemudian, saya mempresentasikan proyek tersebut di hadapan para dosen dan profesor di Amerika Serikat. Differentiated reading instructions in social studies subject to improve middle school's reading skills. His name is Jordi. He is in the middle school. And as you see from the picture, he's still decoding and spelling word by word. And it happens as well, not only for Jordi, but we in school have 4 until 5 students in each class who have the similar problem. Setelah kembali ke Indonesia, saya telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Terlebih dahulu, saya melakukan tes awal membaca siswa melalui reading assessment instrument yang telah saya buat di Amerika. Saya membagi siswa ke dalam 3 kelompok berdasarkan level membaca siswa, phonics, fluency, dan comprehension. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi, saya memberikan instruksi yang berbeda berdasarkan kemampuan membaca mereka. Coba sekarang Pak Aris minta sebutkan 2 atau 3 hal yang membuat kalian bersyukur pagi ini. Apa? Bangun tidur sehat, apalagi? Di sekolah berapa? Di sekolah? Berapa? Ada sarapan. Kalian ada yang punya motor di rumah? Ada. Kira-kira motor itu dibuat di mana? Atau dia pembuatnya dari negara mana? Dari Cina. Cina, bisa jadi Jepang. Nah, hari ini kita akan belajar sekilas tentang perdagangan internasional. Jadi kalian harus tahu apa itu perdagangan internasional. Di perdagangan internasional itu ada artinya apa, ada aktivitasnya apa. Huruf B, lengkapi tabel yang ini, ya, ditambah merekam hitungan, ya, berdagang. Ini Pak campur ini gabung internal gabung semua pelan-pelan cek bagian memperhatikan jadi sampai mana ya nanti bagi begitu
Kalau sudah berhenti hitung sampai di angka kata berapa. Kalau sudah nanti taruh di sini. Ya, di sini tunjukkan. Lihat dulu. Kalau punya sisi ini belum benar ya. Tanggal ini di sini toh itu beda hari nanti. Beda hari. Hari ini kan cuma di sini dan juga jual 3. Beberapa pengrajin internasional jual perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat ekspor ekspor kata kuncinya. Kalian tahu Jakarta itu di mana? lembaga pemerintah suatu negara bersama masyarakat yang dimaksud dapat berupa individu. Perdagangan. Terus nomor 2 yang mau baca. Apa saja aktivitas perdagangan internasional ada 2? Apa? Kegiatannya apa? Ada 2. Apa di situ? Yang tadi sudah dibaca. Untuk mengetahui progres atau kemampuan membaca siswa, saya memanfaatkan Chromebook untuk merekam siswa ketika mereka membaca. Dari sini saya bisa mengetahui kemajuan dan juga rekomendasi yang tepat yang bisa saya berikan kepada siswa untuk memperbaiki kemampuan membaca mereka. Negara ASEAN yang selama 5 tahun melakukan kerjasama ke 9 negara tujuannya, yaitu negara Thailand, Singapura, Filipina, Malaysia, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Laos, dan Vietnam. Sebagai hasil dari praktik baik yang telah saya lakukan, siswa telah belajar sesuai dengan level mereka. Keterampilan belajar mereka sudah mulai meningkat. Ada siswa yang sudah naik level yang biasanya berada di kelompok phonics sudah bisa naik ke kelompok fluency. Begitu juga sebaliknya, siswa yang berada di kelompok fluency bisa naik ke kelompok comprehension. Akan tetapi, siswa masih ada yang jenuh karena instruksinya hanya membaca. Saya juga mengalami kesulitan untuk menilai kelompok phonics. Sebab, apa yang mereka kerjakan hanya sebatas mencari suku kata dan juga mencocokkan kata-kata yang memiliki akhiran atau awalan yang sama. Sebagai hasil refleksi, masih perlu mengkombinasikan untuk kelompok phonics dengan menggunakan balok-balok huruf agar terlihat lebih nyata. Sementara untuk kelompok fluency, saya masih perlu untuk membuat rekaman video ketika sedang membaca teks. Sedangkan untuk kelompok comprehension, saya masih bisa melakukannya dengan membuat rangkuman dengan kombinasi gambar, thinking map, ataupun video. Thank you for watching and syukur debu-debu.